Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Julianti dengan NIM 223223007. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep, karakteristik, serta jenis alat pendidikan. Yang pertama adalah konsep pendidikan. Dari konsep pendidikan arti yang luas telah dipaparkan bahwa para ahli pendidikan mendefinisikan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut WJS Purwadarminta menjelaskan secara linguistis sebagai kata benda. Pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Yang kedua, menurut Racey dalam bukunya Planning for Teaching and Introduction, menjelaskan bahwa istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama untuk memperkenalkan warga masyarakat baru atau generasi muda pada pengenalan terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Yang ketiga, menurut Jahara Idris, istilah pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education, berasal dari kata to educate, yaitu mengasuh atau mendidik. Dalam Dictionary of Education, education adalah kumpulan semua proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan sikap, kemampuan, dan tingkah laku yang bernilai positif di dalam masyarakat. Yang keempat, menurut Basri, pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. Yang kelima, menurut Teddy Priyatna, pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya. Pendidikan sebagai aktivitas yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang saling memengaruhi. Yang keenam, menurut Islam dalam istilah pendidikan bahasa Arab, dikenal dengan tema yang beragam, yaitu at-tarbiyah, atau meliputi segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksternal. At-talim, istilah talim berasal dari kata alama yang berarti proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan. Serta at-tadib, istilah tadib diartikan sebagai proses pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan dalam diri manusia. Yang ketujuh, menurut Konferensi Internasional Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Universitas King Abdul Aziz di Jeddah pada tahun 1977, merekomendasikan bahwa pendidikan adalah keseluruhan pengertian yang terkandung dalam makna taklim, takdib, dan tarbiyah. Yang kedelapan, menurut Islam, pendidikan adalah usaha membina dan membentuk pribadi siswa agar bertakwa kepada Allah, cinta kasih kepada orang tua dan sesamanya, dan pada tanah airnya sebagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, menurut Ahmad Tafsir, memaknai pendidikan sebagai bimbingan yang diberikan seseorang secara maksimal. Yang kesepuluh, menurut Ahmad Marimba, mengartikan bahwa pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian utama, membimbing keterampilan jasmaniah dan rohaniah sebagai perilaku konkret yang memberi manfaat pada kehidupan siswa di masyarakat. Yang ke-11, menurut Omar Muhammad Taumi As-Saibani, mengartikan pendidikan sebagai perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan baik pada tataran tingkah laku individu maupun pada tataran kehidupan sosial serta tataran relasi dengan alam sekitar atau pengajaran sebagai aktivitas asasi dan proporsi di antara profesi-profesi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menurut M.J. Langeveld,
Pendidikan atau mendidik adalah upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Tadi sudah dijelaskan pengertian pendidikan oleh beberapa ilmuwan. Dari pengertian pendidikan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan memiliki beberapa makna teoretis dan makna praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berarti mengajarkan segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmani, pikiran, maupun terhadap ketajaman dan kelembutan hati nuraninya. Yang kedua, pendidikan dapat berbasis pada kebudayaan masyarakat, nilai-nilai agama, serta visi dan misi lembaga pendidikan. Yang ketiga, pendidikan dapat berjalan baik secara formal maupun informal. Yang kedua adalah karakteristik pendidikan. Dalam arti luas, pendidikan memiliki karakteristik yaitu 1. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu, tidak ditentukan oleh orang lain. Pendidikan berlangsung terus-menerus, artinya berlangsung sepanjang hayat atau lifelong education. Oleh karena itu, pendidikan berlangsung dalam konteks hubungan individu yang bersifat multidimensi, baik dalam hubungan individu dengan Tuhannya, sesama manusia, alam, bahkan dengan diri sendiri. Yang kedua, dalam hubungan bersifat multidimensi itu, pendidikan berlangsung melalui berbagai bentuk kegiatan, tindakan, dan kejadian baik yang pada awalnya disengaja untuk pendidikan maupun yang tidak disengaja untuk pendidikan. Yang ketiga, pendidikan berlangsung untuk semua orang, semua ras dan etnis, semua umur, dan semua masyarakat dengan beragam status sosialnya. Yang keempat, pendidikan tidak terbatas pada schooling. Pendidikan berlangsung di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau alam. Yang kelima, Hasan Langgulung mengatakan bahwa pendidikan memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi edukatif, artinya mendidik dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik agar terbebas dari kebodohan. Yang kedua, fungsi pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah. Yang keempat, fungsi ibadah sebagai bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta yang telah menganugerahkan kesempurnaan jasmani dan rohani kepada manusia. Pembahasan yang ketiga adalah jenis alat pendidikan. Nah, apa sih pengertian dari alat pendidikan itu? Alat-alat pendidikan artinya perangkat atau media yang digunakan untuk pendidikan. Secara umum, alat-alat pendidikan tidak hanya perangkat dalam bentuk benda, tetapi ada yang sifatnya abstrak. Misalnya, metode pendidikan, pendekatan, pendidikan teknik, strategi pendidikan, dan pengelolaan kelas. Kemudian ada alat-alat pendidikan yang sangat penting dalam pendidikan, yaitu yang pertama, pendidik. Pendidik merupakan alat pendidikan karena tanpa pendidik, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, lembaga pendidikan yang memberikan tempat untuk pelaksanaan pendidikan formal atau informal. Yang ketiga, anak didik sebagai sasaran pendidikan yang menjadi objek para pendidik sekaligus pendidikan itu sendiri. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan yang membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan, terutama dalam proses belajar dan mengajar. Yang kelima, perpustakaan, yaitu buku-buku yang memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada para pendidik dan anak didik. Yang keenam, kecakapan atau kompetensi pendidik sehingga memberikan pengajaran yang profesional dan sesuai dengan kapabilitasnya. Yang ketujuh, metodologi pendidik
dan pendekatan sistem pengajaran yang digunakan. Misalnya, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, atau pengajaran dengan pola rekreatif. Yang kedelapan, manajemen pendidikan yang mengolah pelaksanaan pendidikan, seperti pengaturan jadwal mata pelajaran, penempatan pendidikan dalam mata pelajaran tertentu, pengaturan lama mengajar, pemenuhan gaji atau honor pendidik, penentuan rapat-rapat pendidik, dan sebagainya. Yang kesembilan, strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan belajar siswa dalam lembaga pendidikan tertentu, karena setiap lembaga pendidikan memiliki visi dan misi serta maksud dan tujuan berbeda-beda. 10. Evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Dan yang terakhir, motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman. Syaiful Bahri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan alat-alat pendidikan yang abstrak berkaitan dengan hal seperti 1. Pembiasaan. Anak didik dibiasakan melakukan suatu kegiatan yang bersifat belajar, misalnya membiasakan bangun pagi. Yang kedua, pengawasan, yaitu melakukan pengamatan yang telaten terhadap perkembangan anak didik secara umum dan secara khusus terhadap perkembangan prestasi belajarnya. Yang ketiga, perintah, memberikan berbagai perintah yang sesuai dengan kemampuan anak didik dengan mempertimbangkan usia anak didik dan mentalitasnya. Yang keempat, larangan, memberikan larangan kepada anak didik untuk tidak melakukan tindakan tertentu dan tindakan yang salah. Yang kelima, ganjaran, menawarkan hadiah bagi anak didik yang melaksanakan berbagai perintah dan meninggalkan larangannya. Yang keenam, hukuman, menetapkan sanksi hukum yang bersifat mendidik bagi semua anak didik yang melanggar peraturan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitarnya. Kemudian ada macam-macam alat bantu pendidikan. Alat-alat bantu dalam pendidikan dapat berupa pengembangan teknik belajar mengajar, seperti 1. Mengajar dengan teknik kuis, sehingga anak didik bersaing dalam menjawab pertanyaan pendidik. Yang kedua, pertanyaan lisan di kelas. Yang ketiga, tugas individu. Yang keempat, tugas kelompok. Yang kelima, ulangan semester. Yang keenam, ulangan kenaikan kelas. Yang ketujuh, laporan kerja praktik lapangan. Yang kedelapan, responsi atau ujian praktik yang dipakai untuk mata pelajaran yang ada kegiatan praktikumnya, seperti kimia, biologi, fisika, dan bahasa. Alat bantu pendidikan lainnya adalah media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Selain itu, kata media juga berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan menerima pesan. Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi agar siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, secara garis besar, media pembelajaran terbagi dari beberapa. Yang pertama, media audio, yaitu media yang hanya dapat didengar atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya.
Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mengandung unsur suara dan memiliki unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Pada pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan alat audio sehingga lahirlah alat bantu audiovisual. Yang keempat adalah orang atau people, yaitu orang yang menyimpan informasi. Pada dasarnya, setiap orang bisa berperan sebagai sumber belajar, tetapi secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional, seperti guru, instruktur, konselor, widya suara, dan lainnya. Yang kedua, orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan, seperti dokter, atlet, pengacara, arsitek, dan sebagainya. Yang kelima, bahan atau material, yaitu suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran, seperti buku paket, alat peraga, transparansi, film, slides, dan sebagainya. Yang keenam, alat atau device, yaitu benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras, yang berfungsi menyajikan bahan pembelajaran, seperti komputer, radio, televisi, DVD, dan sebagainya. Yang ketujuh, teknik atau teknik, yaitu cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran, seperti ceramah, diskusi, seminar, simulasi, permainan, dan sejenisnya. Yang kedelapan, latar atau setting, yaitu lingkungan yang berada di dalam sekolah ataupun yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak sengaja dirancang untuk pembelajaran, seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan lain halnya. Fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. Ada 3 kelebihan kemampuan media menurut Gerlach dan Eli dalam Ibrahim pada tahun 2001 adalah 1. Kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, dan disimpan. Kemudian, ketika diperlukan, dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. Yang kedua, kemampuan manipulatif. Artinya, media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Misalnya, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat diulang-ulang penyajiannya. Yang ketiga, kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau radio. Alat pendidikan berikutnya berupa metode pembelajaran. Ada 36 metode pembelajaran, diantaranya yaitu metode seminar, metode kerja kelompok, metode kerja lapangan, metode sumbang saran, metode unit teaching, metode penemuan atau discovery, metode eksperimen, metode sosiodrama dan bermain peran, metode kasus, metode demonstrasi. Selanjutnya ada metode inquiry, metode micro teaching, metode simulasi, metode problem solving, metode karya wisata, metode latihan, metode dialog, metode mengajar non-direktif, metode tanya jawab, metode katekesmus, metode preleksi, metode proyek. Kemudian ada metode teamwork, metode mengajar berprograma, metode musyawarah, metode ceramah, metode diskusi, metode widyawisata, metode pameran, metode permainan, metode cerita, metode studi mandiri, metode pembelajaran terprogram, metode latihan bersama teman-teman, metode studi kasus, dan metode kuantum. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.